rekam juga biar temannya yang hadir bisa nonton recordingnya atau siaran. Let's see, sebenarnya listening itu ada 6 skill, nanti kita lihat berapa skill yang bisa kita bahas. Untuk ya, jadi karena listening itu terbagi lagi, ada part A, part B, part C. Ini video supaya lebih terus ke PowerPoint. Ada di sini yang biasa nonton film atau dengar musik bahasa Inggris. Biasanya kalau yang sering nonton film-film barat, bukan film Korea ya, film barat yang pakai bahasa Inggris atau dengar-dengar lagu bahasa Inggris itu biasanya bagus listeningnya ya. Skill pertama yang akan kita bahas itu tentang restatements and negative. Restatement itu artinya restatement, ada yang tahu artinya restatement. Restatement itu dari kata statement, kan biasa dengar kata statement. Pernyataan. Ya, pernyataan ya, atau pendapat. Jadi kalau ada kata biasanya itu kan artinya pengulangan, jadi pernyataan yang diulangi, restatement. Terus kalau negatif ya artinya negatif ya. Nah, sekarang kita masuk apa contoh restatement dalam soal TOEFL itu seperti apa. Nah, oh ya, saya jelaskan dulu pertama. Jadi di listening itu ada 3 part, ada 3 bagian. Jadi ada namanya part A, itu soalnya 30 nomor. Jadi jumlah soalnya itu 50 semua. Ada part A itu dia ada 2 orang yang bicara, tapi percakapannya itu pendek, jika cuma 2-3 baris, short conversation, makanya dikatakan short conversation. Terus ada part B yang terdiri dari 8 nomor, ada 2 conversation di situ, 2 long conversation, artinya sama-sama 2 orang bicara, tapi bedanya sama part A, kalau part B lebih panjang percakapannya, jadi harus bagus juga ingatan tak. Kalau ini kan short conversation, beberapa tinggal dijawab. Kalau ini lumayan panjang, mungkin 1-2 menit, terus nanti kalian jawab beberapa soal. Nanti kita bahas besok ini part C. Terus terakhir part C itu monolog. Monolog itu artinya ada 1 orang yang berbicara tentang suatu topik. Jadi misalkan kayak dosen yang berbicara tentang whatever, like story, mungkin tentang sejarah, atau mungkin ada tour guide yang lagi membimbing turis, lagi bicara selama beberapa menit, dan itu jumlah soalnya itu ada 12 nomor atau sekitar 3 orang yang bicara ya, 3 monolog. Tapi hari ini kita masih fokus di part A. Insya Allah next meeting will be focusing on part B and part C. Oke. Jadi ada 50 nomor totalnya semua ya. Terus bagaimana caranya dapat skor misalkan 500. Jadi sebenarnya apa ya, semacam tabelnya. Kalau misalkan kalian mau dapat skor TOEFL 500 itu, jadi section 1 itu listening. Kalian harus benar di listening itu 29 nomor. Jadi lebih dari setengah sedikit kan dari 50 nomor tuh. Minimal 50 benar tak di listening. Terus kalau mau 500 nilai cetak, harus minimal benar tak itu di structure 26 dari 40 kan kemarin. Kayaknya waktu meet kemarin ada sih beberapa yang di atas 20 benarnya, atau minimal 4,5. Biasanya kalau jurusan non bahasa Inggris itu kalian skor kalian harus minimal dapat 4,5. Ya, kalau 450 kan ini di sini dia structure harus benar 21, listening harus benar 21. Terakhir kalau mau dapat 40, readingnya itu harus benar 26 ya. Tapi kalau mau dapat 500 di atasnya lagi sedikit, harus benar 33. Jadi tergantung target kalian ya, mau target 450 atau target 500. Jadi kalau mau dapat 500 di overall ya, tapi sebenarnya bisa saling mensubsidi. Misalkan ada yang listeningnya rendah, structure-nya tinggi, readingnya. Terus ini kalau mau dapat 450. There will be some explanation anyway. Jadi ini kalau 500 harus benar 29 nomor di listening, distraksinya harus benar 26 nomor dari 40 nomor, ini dari 50 nomor ya. Terus reading benar 33 dari 50 nomor. Jadi semoga ada dari kalian yang lumayan bagus listening readingnya ya. Terus itu bilang biasanya kalau yang suka nonton
bahasa Inggris. Apalagi kalau pakai subtitle bahasa Inggris biasa lumayan ini ya. Lumayan membantu kalau lagi tes. Sorry ini cuma 40 ya. Oke, sekarang kita lihat nih yang kayak mana contoh soalnya. Oke, yang kayak begini ini belum ada audionya ya, belum ada audionya artinya masih skripnya atau transkripnya ya. Nah, misalnya ada dua orang yang berbicara, ini contoh listening part A. Misalkan yang cewek bilang, Steve, is something the matter? Apakah apakah sesuatu telah terjadi? Terus bilangin yang cewek, you don't look very good. Kamu kelihatan tidak baikan, maksudnya tidak enak badan begitu. Terus bilang yang man atau bilang Miss Steve, I'm feeling a little sick. Nah, di sini ada keyword today. Ada keywordnya a little sick. Apa artinya a little sick? What's the meaning a little sick? Sedikit sakit. Ya, sedikit sakit atau agak sakit ya. Nah, terus ada naratornya bilang di situ baca soalnya. What does the man mean? Apa artinya? Apa yang dimaksud laki-laki ini? Nah, kalian tinggal jawab di pilihannya kira-kira yang mana yang paling sama maknanya dengan agak sakit. Nah, di sini kan kalau dia bilang Alpha, he's not very good looking, bukan good looking. Apa artinya good looking? Meaning of good looking ini. Penampilan. Ya, penampilannya good berarti sama dengan artinya handsome ya. Tapi kan bukan itu yang dia bahas kan, good lookingnya kan. Terus kalau B dia bilang a bit ill. Apa artinya a bit ill? Agak apa ini? Apa artinya ill? Nggak sakit. Ya sakit. Jadi sebenarnya a little sick itu sama maknanya dengan a bit ill. A bit juga itu sama dengan little. Sedikit sama agak kan sama, Ji. Jadi jawabannya itu bravo. Jadi kalau kerja soal listening cari di jawaban di ABCD yang maknanya sama dengan yang dimaksud pembicaranya. Biasanya pembicara kedua sih. Kalau nomor 3 sudah salah, look worse than he feels. Kelihatan lebih buruk daripada yang dia rasakan, bukan. Kalau delta, his feet are a little thick. Kakinya sedikit tebal, lebih tidak masuk akal. Nah, biasanya ada soal begini yang kayak mengecoh. Thick sama sick kan mirip tuh kedengarannya. Thick, sick. Kedengarannya mirip. Salah satu triknya juga kalau kita mau kerja soal TOEFL biasanya yang mirip, ada kedengarannya mirip-mirip, soalnya itu salah. Kayak feel, sini kan ada kata feeling juga. Jadi cari yang tidak ada mirip-miripnya. Kata feel sama looking. Oke, ada kata looking di sini tadi ya, don't look. Jadi ini kan a bit ill, tidak ada yang mirip sama sekali di soal baik yang dibilang laki-laki sama. Jadi yang jawabannya di sini bravo ya. Sama maknanya a little sick, agak sakit, sama a bit ill, sama juga artinya agak sakit. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi ini sih kembali ke vocabulary kalian lagi. Kalau banyak vocabulary-nya lumayan bisa. Masalahnya kalau kalian tidak tahu apa artinya yang dibilang, nah that's the problem. Atau karena kan sudah dari SD belajar, SD, SMP, SMA, kuliah lagi belajar lagi bahasa Inggris. Masa minimal vocabulary yang sering digunakan lah sehari-hari bisa kalian kuasai. Apalagi yang sering main game kan banyak jadi vocabulary bisa kita dapat. Apakah double kill, bla bla bla, kan lumayan gitu. Yang biasa yang sering main game juga lumayan bagus Inggrisnya sih. Saya juga dulu belajar dari game sering. Nah, tipsnya kalau kalian mengerti soal listening, biasanya itu jawabannya ada di pembicara kedua atau yang orang kedua. Maka yang tadi yang a bit sick sama ill kan itu pembicara kedua yang bicara kan. Terus selain itu kita juga harus cari sinonim. Nah, ini yang tadi sick sama ill itu kan sinonim ya, atau sama maknanya. Sick sama dengan biasanya begitu. Dia pakai sinonim. Dia pakai kata yang sama di soal sama di pilihan ABCD-nya. Jadi tinggal dicari sinonimnya atau yang sama maknanya. Oke, oh ya, masih ada contoh soal, semoga kelihatan ya, apalagi yang dari HP. Saya kasih coba waktu beberapa menit untuk lihat kira-kira yang mana jawabannya nomor 1, 2, 3. Jadi kita masih belum pakai audio ya, kita masih pakai skrip. Sebentar ada latihannya yang pakai audio. Jadi coba kerja dulu ini. Dilihat nih apa yang dia bilang, tinggal kalian cari tahu apa kira-kira jawabannya. Dan saya kasih 1 menit ya. I'll give you 1 minute to
to find the answer. Silakan dibaca soalnya. Oke, ada yang sudah tahu jawabannya nomor 1? Sini dia bilang yang cewek, what do you like about your new house? Apa yang kamu suka dari rumah barumu? Terus yang cowok bilang, the man, it's very close to a park. Dekat dari, apa artinya park? The meaning of park. Taman. Dekat atau taman? Taman. Ya, taman ya. Kalau parkiran itu parking lot biasanya ya bahasa Inggrisnya. Park. Sama park sih. Oke, dekat dari taman. Nah, di sini ditanya apa maksudnya ini dekat dikatakan laki-laki. Kira-kira di sini yang mana jawabannya? Cesar. Oke, Cesar. di sini dia bilang rumahnya near. Near itu kan sama maknanya dengan Dekat. close ya. Near itu kan sama artinya dekat kan. Near Yes, sir. dekat dari taman. Jadi Taman. begitu dicari yang sama maknanya atau cari sinonimnya. Dan yang penting lagi fokus saja sama pembicara kedua ya. Karena jawabannya biasanya kemungkinan besar itu di pembicara kedua. Jadi kalaupun kita dapat apa yang bilang yang pembicara pertama, tetap masih bisa kita jawab by listening on the second pembicara kedua. Oke, jadi hati-hati. Jadi bukan closed. Ini kan ada kata close juga di sini ya. Disuruh seperti saya bilang tadi, kalau ada kata-kata yang mirip itu justru bukan itu jawabannya. Parties close his house juga bukan, sama-sama ada kata close. He doesn't really like his new house. Dia suka gym. Kalau ini kan padahal di sini dia bilang tidak suka, padahal dia suka ya. Jadi jawabannya C. Kalau bertu, kira-kira yang mana jawabannya? Mark say thankful. Oke. Thankful itu apa artinya thankful? Sangat berterima kasih. Ya, sangat berterima kasih atau bersyukur ya. Bersyukur. Nah, di sini kan dia bilang Mark says some really nice things to me. Jadi Mark katakan beberapa hal yang bagus kepada saya atau yang baik. Dia sangat grateful. Kalau grateful apa artinya? For what? Bersyukur juga sih. Nah, sama. Jadi grateful itu sama dengan artinya thankful. Jadi sudah benar jawabannya Delta. What does the man say about Mark? Apa yang perempuan itu katakan tentang Mark? Ternyata perempuan itu bilang dia sangat grateful. Artinya dia sangat bersyukur. Berarti sudah benar nih jawabannya Delta. Jadi bukan he did a great job. Ada kata great mirip. He bought great juga bukan. Made grateful. Grateful kan mirip-mirip. Grateful itu mirip-mirip sama kata grateful ya. Jadi biasa ada bentuknya begitu. Justru yang mirip kedengarannya itu jawabannya. Jadi benar jawabannya Delta. Sekarang yang terakhir, Sam, you have been working at the computer for hours. Kamu sudah bekerja di depan komputer selama berjam-jam. B, sir. Bravo. Oke, relax. Bravo, sir. Yes, and I need to take a break. Ya, makanya saya perlu istirahat. Take a break. Istirahat. Di sini kira-kira yang mana yang maknanya butuh istirahat? Needs to relax. Relax kan itu sama dengan take a break ya. Take a break itu sama dengan relax. Oke, pintar-pintar semua ya, benar semua ya.
biasanya orang juga bilang kalau bahasa gaulnya itu relax itu chill out. Chill out. Jadi kayak santai. Atau bisa juga di gaulnya chillax. Asik. Chillax. Artinya santai. Jadi bisa juga kata Oke, mungkin bisa benar semua karena ada tulisannya ya. Sebentar kita tes yang pakai audionya betul, udah pakai transkrip. Ya. Oke, kayaknya after this. Apa coba? Oke, saya akan putarkan audionya, jadi pasang telinganya baik-baik. So, and then 2 nomor saja. This kita bahas yang mana kira-kira jawabannya yang benar. Tunggu dulu. Udah pernah coba sebelumnya putar audio, jadi cari tulisannya. Share computer sound. Oke, I got it. saya berusaha putarkan audionya. Jadi ini soalnya. Terus tunggu dulu. Harus saya minimize dulu ya. Minimize. Oke. Masih cari. Lihat dulu soalnya. Stop recording. Oke, saya minimize dulu. Saya stop sharing dulu. Saya putarkan dulu audionya. Terus kalian dengarkan. Mana audionya? Iyo. Oke, coba kalau saya putar kedengaran di suaranya. Bisa kita dengar audionya? Tidak, Tidak ada, Kak.